Nah, saya nggak tahu Bapak ada nggak menurut Bapak? Atau pernah dulu? Nggak pernah? Nggak pernah. Oke, berarti nggak ada nih. Karena ini yang paling sering juga. Kenapa? Turun guru itu ususnya kan turun ke dalam situ, atau penggantung usus turun sehingga suhunya jadi meningkat. Kenapa? Karena turun guru itu kan usus itu berasal dari tubuh kita. Tubuh kita suhunya 3637, padahal kantong kemol itu tidak boleh lebih dari 35. Nah, jadi gara-gara turun guru orang bisa meningkat suhunya di situ, sperma jadi rusak. Biasanya tapi kalau seperti itu bisa sampai 0 Mas, menurut Bapak. Kalau orang turun bro, bisa sampai 0, benar-benar azoospermia. Nah, untungnya enggak, berarti kemungkinan besar bukan itu penyebabnya. Yang kedua, ini yang paling sering disebut dengan varises. Pernah dengar varises? Atau pernah tahu mungkin? Pernah lihat? Biasanya di kaki. Urat timbul orang bilang, urat bengkak. Tapi tumbuhnya nggak di kaki Pak. Varisesnya tumbuh di kantong kantong kemaluan. Nah, namanya bukan varises lagi kalau di situ, namanya varikokel. Nah, varikokel itu sebenarnya varises, tapi varises yang tumbuh di kantong kemaluan. Nah, itu juga paling sering menyebabkan sperma rusak. Jadi gara-gara di pembuluh darah itu besar situ, darahnya banyak. Darah berasal dari mana? Dari tubuh kita, dari jantung. Ya, suhunya berapa? 3637. Kalau darahnya banyak numpuk di situ, akhirnya kantong kemaluan jadi panas. Nah, varikokel ini ada derajat keparahannya, bisa ringan sampai dengan berat, derajat 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah derajat 3 dan 4 itu harus dioperasi atau dianjurkan dioperasi. Tapi kalau masih derajat 1, derajat 2 itu masih bisa kita obati. Tapi kalau melihat dari hasil sperma Bapak yang bergerak aktif masih di atas 20%, saya yakin kemungkinan besar kalaupun ada varikokelnya masih derajat 1, derajat 2, artinya masih bisa kita obati. Yang ketiga, yang paling sering juga selain mereka berdua tadi, ada infeksi. Infeksi apa? Infeksi kelamin. Misalnya nih contoh, mohon maaf nih, kencing nanah, sifilis, ya, raja singa, orang bilang apa gitu lah, penyakit kelamin lah gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan spermanya banyaknya rusak. Pernah kencing nanah juga ya, kan? Alhamdulillah, oke, berarti kemungkinan bukan itu. Nah, itu yang tiga ini berasal dari tubuh Bapak. Nah, kemungkinan besar dari tiga ini, kemungkinan besar mungkin ada varikokel, tapi mungkin derajatnya ringan, jadi masih bisa kita obati. Pertanyaannya, kalau gitu dokter, cara ngobatinnya gimana? Selain dengan obat, ada teknik yang saya anjurkan. Nah, apa itu? Dengan cara kalau panas kita lawannya apa? Dingin. Jadi kita dinginkan. Caranya gimana? Berendam atau Bapak berenang, terserah Bapak maunya yang mana. Cuman kalau berenang harus tiap hari, ntar lecet. Tiap hari berenang. Boleh kalau mau berenang silahkan, bagus. Nah, kalau enggak, kalau cuma hanya berendamnya berapa lama? Cukup 10 sampai 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Dan berendamnya dari pusat ke bawah aja. Karena yang penting selangkangan Bapak itu terendam, jangan seluruh tubuh termenggigil berendam terus tiap hari. Ya, cuman 10 sampai 15 menit daerah selangkangannya yang penting terendam air dingin aja, jangan air es juga, air biasa gitu, tapi nggak boleh air hangat. Karena kan tujuan kita mau pendinginan. Nah, ini alhamdulillah banyak nih. Saya belum melakukan penelitian, tapi banyak pasien saya yang lumayan jauh meningkat spermanya membaik dengan cara begitu. Ini baru aja ini dalam 2-3 bulan ini baru saya anjurkan. Nanti kita kalau ternyata banyak saya akan penelitian. Ini bisa dipublish di dunia. Kan membantu kan buat orang-orang yang sakit. Jadi tolong lakukan itu setiap hari nih Pak, 10-15 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah terus nanti ada obat yang dikasih untuk pengobatan sperma, karena lumayan berat ya kita pengobatan sperma ini, mohon maaf nggak bisa sehari minggu 2 minggu, sehari 2 hari, minimal 75 sampai 100 hari. Ya, jadi kalau dihitung bulan kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Tapi ya sambil jalan aja, nggak nunggu sperma bagus dulu baru programnya, enggak. Karena bisa saja sperma seperti, dok dengan sperma suami saya seperti ini masih bisa membuahi nggak? Masih. Intinya selama masih ada spermanya masih bisa membuahi, tapi jangan berharap kemungkinan berhasilnya lebih besar dibandingkan orang yang normal. Tapi masih bisa untuk membuahi. Makanya sambil jalan aja kita pengobatan sambil program. Paham ya? Kemudian penyebab dari luar apa dok yang bisa menyebabkan sperma saya juga rusak? Nah, semua hal tetap yang menyebabkan panas di dalam kantong kemaluan Bapak. Contoh jenis pekerjaan, misalnya koki, otomatis kan setara tuh panasnya dengan, ya kan masak apa, nasi goreng dengan kompor kan, panas secara nggak langsung dengan daerah sini.
koki, tukang las, mesin. Nah, itulah makanya jenis pekerjaan yang begitu-begitu pasti menyebabkan panas. Yang kedua kebiasaan, apa? Suka pakai celana ketat. Oh, udah ketat celananya jeans lagi. Wah, udah ketat tebel lagi. Nah, itu menyebabkan panas dari selangkangan. Yang ketiga, celananya berlapis-lapis, udah pakai celana dalam, boxer, pendek, panjang, wah, tambah jadi. Nah, ingat ini, kadang-kadang ini nggak dihitung-hitung itu sebagai penyebab. Nah, ternyata ini harus berubah ya. Tolong rencana selapis saja, yang agak longgar-longgar, kalau bisa yang tipis saja gitu ya. Terus suka mandi air panas, berendam air panas, sauna misalnya ya, atau bapak suka apalagi hal yang menyebabkan panas, handphone di saku, laptop di pangku. Nah, itu kan secara nggak sengaja panasnya akan ribet kan, udah sampai beberapa jam tuh kan nggak sengaja gitu panas kan, bukan radiasinya, panasnya yang dikhawatirkan. Terus apalagi misalnya yang menyebabkan panas, duduk lebih dari 2 jam 3 jam nggak berdiri walaupun di kursi. Nah, saya duduk, raba aja tuh pantat kursi, panas itu kalau sudah lama ya. Nah, makanya harus sebentar berdiri ya, 1-2 menit duduk lagi. Main sepedaan, olahraga olahraga sepeda. Nah, hati-hati sepedanya banyak terganggu. Motor-motoran ya. Nah, jadi itu yang tolong dihindari. Intinya semua hal yang kira-kira menyebabkan panas di daerah selangkangan kamu itu menyebabkan sperma kamu jadi seperti ini. Ya, jadi tolong hindari nanti. Karena percuma kita obatin kalau masih ada hal yang menyebabkan itu. Paham ya? Nah, itu sperma. Oke, sekarang beruntung kita karena sudah awal haid, kita sudah bisa memulai siklus sambil kita nanti lakukan pengobatan.